sunat, oke? Oke? Nanti main. Oke? Boleh? Boleh no. Kamu mau jualan? No. Edukasi. Iya. Edukasi Gue jualan. nggak mau lihat sih, gue coba rumah gue. Biasanya yang paling banyak disunat dari bayi itu biasanya emang mereka pengen sunat atau gara-gara ada keluhan Ada gitu? keluhan. Biasanya Bayi- keluhan. Untuk bayi-bayi itu pengen sunat. Sekarang kesadaran Untuk sunat dari bayi malah meningkat. atau ibu dan bapak itu saat ini makin sadar bahwa kesehatan itu untuk apa? Sunat itu untuk kesehatan. Jadi mereka saat saya tanya, bapak ibu ini sunat ada keluhan bayinya? Enggak dok, saya pengen sunat aja. Ada berapa memang yang karena ada keluhan, tapi mungkin persentasinya nggak sampai 50%, paling 30-20%. Sisanya karena memang kesadaran orang tua bahwa sunat itu baik untuk kesehatan. Sedini mungkin. Sedini. Nah, ngomongin sedini mungkin usia yang relatif terbaik nih buat sunat tuh biasanya usia berapa tuh? Kalau yang terbaik itu di bawah setahun, semuanya lebih cepat dibandingkan kalau anak yang sudah mau aktif, apalagi anak sekolah, otomatis dia banyak aktivitas sehingga pemulihan itu makin lama. Jadi kalau kita bicara usia ideal sunat antara 7 sampai 11 atau 12 tahun, karena dari Ideal. segi psikologis anak ya. Tapi kalau usia terbaik untuk pemulihan di bawah setahun Baik. atau baby. Karena dia juga nggak inget ya dok, Iya. nggak trauma Betul. gitu. Proses penyembuhannya tuh kayak Kalau biasanya apa? pemulihan biasanya dengan plan ini lebih cepat dibandingkan metode yang konvensional yang lama ya Bu, ya. Karena dia jepitan itu kuat sehingga proses menempel kulit antar jaringannya sangat baik. Biasanya pulih maksimal itu sekitar 2 minggu biasanya ya. Tapi artinya pulih maksimal sudah menyatu kulitnya. Kalau nanti dilepas alat sudah kering tapi belum semua. biasanya pelepasan alatnya berapa? Antara 4 sampai 5 hari. Sampai 5 hari alatnya dilepas, 4 hari. 2 minggu insya Allah udah sembuh total. Maksimal, betul. Sudah jadi kulit semuanya. Takut. Bebe mau sunat nggak? Oke. Mau ya? Mau ya? Oh bobo ya udah bobo. Kamu mau disunat oke? Oke nggak? Bebe? Oke. Bobo sini yang baik kalau mau sunat. Bobo yang baik sini. Oke? Ganti dulu pampersnya. Bebe sunat dulu oke? Oke. Ini. Memang. Gimana perasaannya habis disunat? Sakit. Sakitnya berasa banget. Sakit banget. Tadi nangis nggak disunat? Kenapa kakak Kinan pengen sunat? Padahal ini yang minta sunat dia loh. Kakak Kinan pengen sunat kenapa? Oh, biar dikado PS Oh, kamu minta kado PS sama ayah sama bunda? Oh gitu, terus kata ayah sama bunda kalau udah sunat nanti dikasih kado itu ya? Sini. Itu juga baru selesai sunat tuh, yang itu tuh. Ini kadonya apa? Kakak Kinan. Kadonya PS. Kamu mau kado apa, Beb? Hah? Nenen? Iya. Oke. Sakit nggak, Beb? Bebe sakit nggak disunat tadi? Nggak. Ya udah, mau apa, Bebe? Main sama dia? Main bola? Bola. Ya udah sana jalan. Bolanya ambil. Orang di depan dia jalan-jalan kok tadi. Oke, bye. Kasih Dedi nak, kasih Dedi apa kasih ayah? Oke. Oh, pinter banget. Udah jalan, guys. Saya tadi panik banget karena dia tuh nangis banget. Udah, kalian mau duduk di situ? Ya udah, ayah. Ini juga ayah. atas. Oh, mau ke atas. Ya udah sana. Bye bye. Bye. Santai. Bye, guys. Bye, guys. Ingat kamu lagi sunat dengan lari-larian. Dia udah lari-larian. Terus sudah manjat-manjat tempat tidur tadi. Padahal tadi pasti sunatnya bener-bener nangis kejer banget.
lebih ke kaget sih kali ya. Iya, karena kan dia tuh biusnya nggak pakai Nggak jarum, suntik. iya nggak pakai Nggak jarum, nggak suntik, tapi kayak alat tembakan gitu, dan banyak yang berkali. Tiga. Gitu ya, jadi mungkin kaget terus ya udah panik sakit gitu. Jadi aku kan tadi udah bikin Q&A ini juga buat teman-teman yang pengen nanya. Aku udah bikin di Instagram story aku, terus udah mulai banyak yang nanya. Tapi kita mulai dari awal dulu aja, kita dulu aja lah ya. Kenapa sih kita pengen sunat sekarang? Pertama itu sebenarnya pengennya malah lebih kecil lagi sih kalau Karena Kinan ternyata dari Kinan- awal udah ada infeksi saluran Iya. kencing ya. Usia berapa tuh ketahuan? Apa sih namanya tadi? Fimiosis. Fimiosis. Jadi Kinan itu udah kena ketahuan fimiosis itu umur 1,5 tahun ya, se-BB. Oh iya. 1,5 tahun, tapi Ketahuannya Ke- gimana? ke dokter karena dia Oke. demam dan pipisnya sakit. Oh, tahu pipisnya sakit tuh gimana? Dia tiap pipis itu megang Oh, iya, kemaluannya terus kita kayak kok curiga ini demamnya kayaknya karena pipisnya dia pegang itu gitu kan. Ke dokter, begitu dibuka sama dokter ternyata di perutnya itu udah banyak banget putih-putih, dan itu sebenarnya kita itu emang harus tanya ya sama dokter anak. Jadi kalau ngebersihin anak laki-laki itu harus sampai ditarik perutnya. Makanya kemarin pas Iya, baru lahir. dan itu pertama kali ditarik plugnya sebenarnya sempet agak kayak mampet gitu. Seret-seret. Tapi begitu ditarik sama dokternya, ini bersihinnya memang harus sampai ke bawah gitu. Bebek 1,5 tahun nggak pernah ditarik sampai kayak gitu karena dia nggak bisa ditarik guys ternyata. Iya, terus kata dokternya, wah ini harus sunat cepet-cepet, kalau enggak nanti infeksi saluran kemih gitu. Nah kalau aku sebenarnya dari awal lahiran anak cowok itu udah banyak banget teman-teman aku yang ngasih tahu kayak, Sunat ya. iya udah deh buruan disunat, anak gue infeksi saluran kencing, anak gue fimiosis gitu. Dan bukan 1-2 orang tapi banyak banget teman-teman aku yang kayak gitu. Jadi aku udah panik kan, kayak oke, yang berarti kita harus cepet-cepet sunat gitu. Terus mereka juga bilang kalau bayinya baru lahir itu tuh dia cepet banget sembuhnya, terus dia nggak trauma, jadi udah deh enak, sekarang aja daftarin. Udah tuh aku sama Reddy daftarin gitu ceritanya. Adalah seminggu deh kayak kita daftarin dia. Dan biayanya lumayan loh sunat di rumah sakit. Waktu itu kita dikasih tahu estimasinya tuh 10 juta. Nah terus kita sambil ngeliat nih anaknya ada keluhan nggak gitu. Karena sebenarnya juga kita nggak tega kan, anaknya masih terlalu kecil gitu. Pas kita lihat kok kayaknya aman ya, nggak ada keluhan apa-apa gitu. Terus aku udah mulai syuting, jadi kayak ya udah deh nanti aja deh kita tunda gitu. Sampai akhirnya dari kemarin kita udah sempat ada Kenan kapan nih sunat? Kenan kapan nih sunat? Nanti bareng deh lah, udah sempat kita bahas gitu. Nah kebetulan kemarin ditawarin kita, gimana mau sunat nggak? Wah boleh banget nih, ya udah deh bareng gitu. Sebenarnya agak panik, apalagi kan lagi pandemi kayak gini, makanya kita nggak mau ke rumah sakit gitu. Kita nggak mau ke rumah sakit. Ternyata dibilangin bisa home care gitu, jadi bisa di rumah. Dan plusnya adalah itu homey, jadi kitanya nggak yang Bawa rumah sakit, itu panik kayaknya gitu. iya. Kalau rumah sakit tuh kayak ya udah sih rumah sakit kayak mau dioperasi mau gimana gitu ya. Dan ini isinya orang rumah. Iya, sebagai supporter Iya. gitu, kayak semua tadi pada nemenin, pada ngeliatnya walaupun kita relax. panik, cuma ya agak jauh lebih rileks gitu. Iya. Kita mulai ke Q&A aja ya. Tadi kita juga sempat udah ngobrol-ngobrol sama dokternya juga. Kenapa disunat kan masih kecil? Kenapa sih mau disunat kan udah masih kecil, kasihan. Kok banyak Kayak banget yang mostly marahin gue. pertanyaannya itu Iya, ya. kenapa sih masih kecil? Harus di-sharing nih. Jadi itu tadi yang aku bilang, sebenarnya bagusnya tadi kata dokter juga udah bilang kan, sebenarnya bagusnya itu anak-anak emang di bawah 1 tahun gitu. Karena dia kan belum ngerti, terus dia belum banyak beraktivitas, jadi penyembuhannya otomatis jadi lebih cepat dan minim trauma. Itu sih yang penting, karena kan kayak kita lihat sekarang pas kita ngomong nih, aku mau sunat ya ke Reddy, dia yang kayak yang benar kamu kan, aduh gak kasihan, aduh enggak deh aku nggak mau lihat gitu, karena mereka masih trauma gitu. Nah dari situ pun kita bisa ngeliat gitu, jadi emang masih kecil, belum kepikiran apa-apa. Karena gitu. zaman bapaknya dulu mungkin nunggu Iya, anaknya kan. yang minta. Iya Iya bener, kan? udah gede kan, kayak udah SD gitu. Kayak better Cepet. di bawah setahun. Lebih cepat lebih baik gitu. Oke, kita mulai. Kak, Bibi baru berapa bulan sih? Kenapa udah sunat? Bebe tuh setahun 3 bulan. Kenapa udah disunat? Tadi udah dijawab, nggak takut rewel. Kayaknya usia berapun disunat pasti rewel. Cuma katanya sih kalau sekarang rewelnya cuma 1-2 hari, terus menyembuh 4-5 hari tuh udah mulai kering, 2 minggu katanya udah sembuh total katanya ya. Pakaiin diapers tetap, kalau bayi tetap pakaiin diapers.
Terus kalau untuk dia beraktivitas tadi sempat dikasih juga celana dalam yang ada aku ambil bottomnya. dulu ya. Iya, boleh. Itu tadi kalau Kenan kan dia udah nggak pakai pampers. Jadi tadi setelah sunat dia langsung dipakein celana dalam yang ada batoknya kayak gitu. Nah kalau Bebe tadi masih pakai pampers, tapi buat besok katanya kalau buat beraktivitas digabelin lagi pakai celana dalam yang kayak gini tuh. Kalau zaman dulu dipegangin sarungnya Iya bener, takut nempel kali ya. kan? Nah kalau ini Canggih. tuh canggih banget sampai ke celana dalamnya aja jadi celana ditempel. dalamnya di kayak gini bentuknya guys. Jadi ada batoknya, terus Aman. ada rongga-rongga nih. Kalau kalian bisa lihat tuh, ini tuh ada rongganya. Jadi ada sirkulasi udaranya tuh. Terus ada obatnya juga. Ada tadi, obatnya. ada- Obatnya sih lebih ke paracetamol, terus pereda rasa nyeri, sama antibiotik. Antibiotiknya juga nggak diminum ya, cuma ditetes, jadi aman. Gue nggak paham obat-obatan sama sekali karena anak gue jarang banget dan nggak ada yang mau obat. Jadi nggak paham obat, dia lebih paham obat sih. Nah, terus Kiandra sekalian disunat nggak? Sebenarnya waktu Kiandra itu aku udah pengen sunat juga. Cuma ternyata semenjak tahun itu udah nggak boleh ada sunat lagi buat cewek ya. Kenapa ya? Nggak dianjurkan katanya justru. Sebenarnya itu tidak semua rumah sakit sih kayaknya. Karena gue nyaksiin proses sunatnya anaknya temen gue. Jadi kayak cuma di plut gituin doang sama kayak alat, dan itu nggak berdarah sama sekali. Itu kenapa fungsinya apa nggak tahu ya kita. Kalau dalam agama, ini sotoynya aja ya. Kalau dalam agama katanya biar, mohon maaf nih, libidonya tidak tinggi. Katanya sih kayak gitu. Oh, gitu? Iya, terus lebih bersih. Soalnya sebaru banget gue baca kemarin tuh kayak dokter loh yang ngepost, dokter gue lupa deh, pokoknya ada dokter yang ngepost kayak, dok kalau anak cewek disunat enggak lah katanya, udah nggak bisa disunat, terus nggak ada manfaatnya juga, malah banyak negatifnya, dia bilang gitu. Wah gue bilang gitu ya. Tapi emang itu masih kontroversi sih, masih dari Iya, sisi kita agama juga sama nggak sisi tahu ya, medis kita ya. kurang paham juga. Cuma Kiandra akhirnya nggak disunat karena semenjak tahun itu, Nggak ada. pokoknya waktu itu temen aku udah bilang anak cewek disunat juga ya, anak cewek disunat juga gitu. Pas aku nanya ternyata udah nggak boleh, dan waktu semenjak tahun itu udah nggak bisa disunat anak perempuan. Jadi aku nggak sunat Kiandra lagi. Kayak ini ya standar ya pertanyaannya. Pakai metode apa? Oh ini bios. Oh ya, pertanyaan bius. Tadi kita pakai metode klem klem. Terus di bius total enggak. Tadi cuma di biusnya pakai tembakan dulu, cuma dari jarum. Kayak disemprot ya? Kayak disemprot gitu, tapi gitu lah, yang kayak ditembak gitu. Gitu doang. Tapi sakit kayaknya, anaknya langsung nangis. Jadi buat kalian yang belum masih maju mundur pengen sunat apa enggak, masih bingung, mendingan langsung cari-cari informasi dulu. Cuma emang tadi dokter bilang better di bawah tahun atau pokoknya lebih cepat lebih baik. Dan yang takut sunat atau takut ke rumah sakit pas pandemi kayak gini, Rumah aja. kalian bisa sunat cari aja rumah sunat yang bisa home service. Oke guys, thank you for watching. Akhirnya bisa nge-vlog lagi setelah bertahun-tahun. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Bye bye. Anak saya udah nangis kabur.